Segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang selalu mencurahkan cinta dan rahmat-Nya pada seluruh makhluk-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tersanjung keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani cara beliau memerankan kehidupan di semesta ini, sekaligus meneladani cara beliau pulang dengan sempurna menuju kampung asalnya. Pertanyaan abadi manusia selalu saja, dari mana kita asal, siapa diri kita, dan setelah ini kita mau kemana. Dan pertanyaan abadi ini jarang sekali yang merenungkannya. Bahkan lebih banyak manusia yang menghabiskan seluruh waktunya di kehidupan ini hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Barangkali sedikit sekali di antara mereka yang mengumpulkan sesuatu yang akan dia bawa. Alam semesta ini selalu dirusak oleh orang-orang yang pikirannya tertutup sementara mulutnya terbuka. Kedamaian dalam beragama juga demikian, selalu saja dirusak oleh orang-orang yang mata kolbunya tertutup sementara mulutnya selalu terbuka. Orang yang tertutup mata kolbunya, mulutnya terbuka, merusak kedamaian. Orang yang terbuka mata kolbunya, mulutnya tertutup juga tidak berbuat apa-apa. Sebaiknya sebelum kita membuka mulut, sebaiknya kita membuka kolbu kita, supaya apa yang kita bicarakan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi yang kita bicarakan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Itu sebabnya di alam semesta ini manusia cuma terbagi menjadi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah manusia yang tidak tahu. Kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang tahu. Saya tidak membagi manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan agama. Tapi saya membagi manusia cuma dua saja. Pertama, manusia-manusia yang tidak tahu. Yang kedua, manusia-manusia yang tahu. Manusia yang tidak tahu juga ada dua. Yang pertama, manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Biasanya sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Tapi kalau bicara seperti orang yang paling tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok kedua yang tidak tahu adalah orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Memberitahu orang yang kelompok kedua lebih mudah, karena yang kedua ini sudah sadar kalau dirinya tidak tahu. Berbeda dengan memberitahu kelompok yang pertama. Yang pertama ini belum sadar kalau dirinya tidak tahu. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab pertama, bab ilmu, orang-orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, bisa jadi kelompok ini bukan orang biasa. Orang-orang yang sepertinya orang-orang terhormat di masyarakat, sering berbicara tentang kebenaran seakan-akan, padahal yang dia bicarakan baru tingkat pembenaran. Apa bedanya kebenaran dengan pembenaran? Kebenaran membebaskan perdebatan, sedangkan pembenaran selalu menghadirkan perdebatan. Jadi kalau kita masih sering berdebat dalam kehidupan beragama, itu tanda yang kita agem bukan kebenaran. Itu baru tingkat pembenaran. Itu persepsi kita sendiri. Karena kebenaran pasti membebaskan. Pembenaran justru kita akan tercebur pada kebiasaan untuk melakukan perdebatan. Akibatnya kita akan terjebak pada menang dan kalah, benar dan salah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tahu. Kelompok yang tahu juga ada dua. Yang pertama, dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu.
Dan kelompok yang kedua adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan ulama. Definisi ulama sudah terstandarisasi oleh Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Yang bernama ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Agama bukan soal pakaian. Agama bukan soal bahasa. Agama bukan soal bangsa. Tapi Rasulullah memberikan definisi ulama tidak didasarkan atas bangsa. Definisi ulama tidak didasarkan atas ras, tingkatan sosial. Al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama, siapa saja di antara mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Lalu apa ilmunya Nabi? Kalau kita belajar dari Al-Quran secara jujur, di Quran surat Al-Maidah, sesungguhnya ilmunya Nabi itu cuma satu. Innama a'idukum antakumulillah. Ilmunya Nabi cuma satu. Bagaimana cara kita mencapai Allah? Itulah ilmunya Nabi. Sehingga pertanyaan abadi yang tadi itu bisa kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang. Bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita. Di alam semesta ini tujuan cuma satu, untuk mengenali Dia, agar kita bisa pulang kepada Dia. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia mengenali aku dengan diriku. Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Ya. Dengan cara apa engkau mengenal Tuhan? Lalu Ali berkata, ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku mengenal Tuhanku, melihat Tuhanku dengan terang mata kalbuku. Bagaimana cara engkau mengenal Tuhan? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan rasa dan sifat dari api kalau kita tidak mendekat pada api? Bagaimana kita bisa merasakan rasa dan sifat air kalau kita tidak mendekat pada air? Kita tidak mungkin bisa merasakan dan mengetahui sifat air dan api kalau kita hanya dari jauh saja mempersepsi tentang air dan api. Kita tidak akan pernah merasakan air dari tulisan air. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Kita tidak akan pernah merasakan api dari tulisan api. Kita tidak akan pernah merasakan api dari sebutan api. Begitu juga kita tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan Allah dari penjelasan tentang Allah. Kita juga tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kita hanya akan merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Lalu tujuan penciptaan manusia yang pertama yang Allah isyaratkan dalam hadis qudsi, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dengan diriku. Lalu manusia dikasih 3 sarana. Yang pertama tubuh, yang kedua pikiran, dan yang ketiga adalah jiwa. Tubuh adalah kendaraan bagi kita untuk mengantarkan jiwa kepada Allah. Pikiran adalah sarana untuk menampung pengetahuan, dan jiwa atau kolbu sarana untuk menampung segala pengalaman rasa. Makanya saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita diberi 2 keranjang yang masih kosong. Yang pertama keranjang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua keranjang kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Saat kita pulang nanti, keranjang pikiran harus penuh dengan pengetahuan, dan keranjang kolbu harus penuh dengan pengalaman rasa. Rasa dualitas, itulah rasa dunia. Makanya kita diajarkan untuk mengalami senang dan tidak senang. Kita diajarkan untuk mengalami siang dan malam.
Kita diajarkan untuk mengalami ada dan tidak ada. Kita diajarkan untuk merasakan sempit dan senggang. Kita diajarkan untuk merasakan sedih dan bahagia. Rasa-rasa dualitas itu, semakin kaya kita merasakannya, suatu saat kita akan bisa melampaui dua pengalaman rasa itu. Saat kita melampaui dua pengalaman rasa, maka Allah mengajarkan kepada kita, saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu dalam tubuhmu yang kecil itu, dalam alam semesta yang kecil itu, seperti aku telah menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat itulah jiwamu menjadi sama dengan diriku. Saat dimana kita sudah seperti itu, maka kita akan melihat semesta seperti Allah melihat kehidupan ini. Disitulah keikhlasan akan muncul, disitulah kepasrahan akan muncul, disitulah kesabaran akan muncul. Dan itu adalah kunci untuk kebahagiaan. Makanya masalah besar manusia cuma satu. Manusia itu sering menunda kesempatan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, maka seluruh kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk mendidik jiwa kita agar selaras dengan pikiran kita, dengan tubuh kita. Saat tubuh, pikiran dengan jiwa selaras, semuanya akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati. Dalam cerita masa lalu, mungkin kita pernah mengingat cerita tentang Bima. Siapa Bima? Cerita tentang Arjuna. Siapa Arjuna? Cerita tentang Yudhistira. Siapa Yudhistira? Bima melambangkan tubuh. Makanya saat Bima ditugaskan oleh guru Drona untuk mencari air suci Kamandalu, tanpa berpikir panjang, Bima kemudian dengan perjuangan yang keras melawan ombak samudra, mencari air suci Kamandalu di tengah samudra. Apa yang terjadi dengan Bima? Di akhir perjalanan Bima mencari air suci Kamandalu, Bima menemukan perwujudan Tuhan sebagai penguasa samudra yang disebut dengan Dewa Ruci. Itu cerita simbolik masa lalu yang mengandung kedalaman bagi yang tahu. Bagaimana dengan Arjuna? Arjuna adalah lambang dari pikiran. Saat Arjuna ragu memasuki perang Kurukshetra, hadirlah seorang guru sejati yang bernama Krishna. Dengan kepandaian Krishna, lalu Krishna menjadi sais bagi Arjuna. Lalu Arjuna punya keyakinan bahwa dia bukan perang saudara, dia bukan perang melawan kakek-kakeknya, tapi dia perang melawan kebatilan. Saat itu timbul keyakinan pada diri Arjuna. Apa yang terjadi? Di akhir perjalanan Arjuna, Arjuna menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Wisnu, Sang Maha Pelindung. Itu simbolik, itu cerita simbolik. Pikiran bisa mengantarkan kepada Tuhan, tubuh bisa mengantarkan pada Tuhan. Cerita Yudhistira lebih menarik lagi. Saat Yudhistira harus mendaki, menempuh puncak gunung Himalaya, apa yang terjadi dengan Yudhistira? Yudhistira di akhir perjalanannya menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Dharma, Sang Cahaya di atas cahaya, Sang Cahaya sejati. Tubuh mengantarkan pada Tuhan, pikiran mengantarkan pada Tuhan, jiwa mengantarkan pada Tuhan. Dan saat jiwa sampai kepada Tuhan, saat pikiran sampai pada Tuhan, saat tubuh sampai pada Tuhan, yang sampai pada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi yang sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itu sebabnya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj diceritakan di Quran surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. An-Najm 13, 14, 15, 16.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ia melihat itu kapan saja. Ini cerita Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Kalau kita melihat Quran secara utuh, nanti kita akan belajar surat Al-An'am. Di Quran surat Al-An'am ayat 74, 75, 76 seterusnya. Itu cerita pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Pada saat beliau mencari diri sejatinya, yang pertama yang beliau temukan adalah bintang. Setelah itu beliau menemukan bulan. Setelah itu beliau menemukan matahari. Yang luar biasa, sesaat setelah beliau menemukan matahari, apa yang beliau katakan? Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku pasrah pada kehendak Dia dengan kelembutan diriku, dan kini aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik lagi. Itu deklarasi Ibrahim saat beliau mencapai puncak pencariannya, dari bintang menuju bulan, dari bulan menuju matahari. Bagi orang awam, bintang ya bintang, bulan ya bulan, matahari ya matahari. Padahal bintang, bulan dan matahari yang diceritakan di Quran surat Al-An'am, pengalaman Nabi Ibrahim, bukan bintang yang biasa, bukan bulan yang biasa, bukan matahari yang biasa, tapi itu bintang sejati, itu bulan sejati, itu matahari sejati. Cerita tentang bintang, bulan dan matahari berulang-ulang dialami oleh seluruh pencari kebenaran. Itu sebabnya yang pertama dilakukan oleh para nabi, para rasul sebelum mereka menyembahkan dirinya kepada Allah adalah pencarian tentang siapa Tuhanku. Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi mi'raj dulu. Mungkin kita alergi kalau cerita mi'raj untuk nabi dan rasul yang lain, karena kita membatasi seakan-akan cerita mi'raj hanya untuk Nabi Muhammad saja. Padahal cerita tentang mi'raj, Isra Mi'raj, pencarian dan sampai mencapai puncaknya tujuan, dilakukan oleh semua nabi, semua rasul. Bahkan bisa jadi dilakukan oleh semua orang bijak, semua orang suci di masa lalu yang tidak bisa disebutkan namanya. Karena semua orang bijak, semua orang suci yang sudah mencapai kebenaran pasti tidak akan mau disebut-sebut namanya.